Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS Indo Redmi 13C. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas cara install atau pindah region HyperOS global di HP ini ya. Dan karena kemarin banyak yang nanya buat review HyperOS ID-nya, jadi di video ini kita bakal bahas. Sebelum lanjut, saya mau infoin ke kalian dulu. Buat yang sampai sekarang belum dapat updatean ke HyperOS dan pengen update, kalian bisa update manual. Cara update manualnya bisa kalian cek di deskripsi. Kalau dibandingkan dengan MIUI, HyperOS di Redmi 13C ini sebenarnya nggak ngasih banyak perbedaannya atau malah terlihat mirip aja. Yang berubah cuma icon aplikasi, terus ada tambahan wallpaper HyperOS juga, dan lock screen style terbaru. Untuk lock screen stylenya sendiri nggak ada pilihan majalah ya, jadi masih sama aja dengan yang ada di seri-seri mid-low atau entry level. Selain itu, control centernya juga masih pakai yang lama. Untuk versinya sendiri, ini yang versi 1.0.3 dengan base Android 14 dan security patch di 1 April. Fitur-fitur atau settingan yang ada di menu settingnya juga masih sama aja dengan yang ada di MIUI. Terus settingan launchernya juga cuma ada beberapa dan pastinya nggak ada kecepatan animasi atau fitur tambahan lainnya. Di settingan baterai juga nggak ada fitur perlindungan pengisian daya ya, kayak beberapa seri mid-low lainnya. Dan yang terakhir, di setelan tambahannya tetap nggak ada tambahan fitur floating windows dan sidebar. Di sini cuma ada penambahan memori aja dengan beberapa pilihan sampai 6 GB. Tapi fitur ini menurut saya tetap nggak bisa ningkatin performa secara signifikan ya, jadi lebih baik dimatiin aja. Untuk fitur screen recordnya juga tetap nggak support 90 fps, jadi cuma mentok di 30 fps aja. Di bagian kamera nggak ada tambahan fitur ya, cuma UI-nya aja yang udah berubah kayak HyperOS di beberapa device lain. Mode Pro di kameranya juga tetap nggak ada, padahal kalau dilihat dari speknya atau chipset yang dipakai, sebenarnya Redmi 13C ini masih mampu banget buat jalanin mode Pro di kameranya. Tapi karena ini C-series, jadi ujung-ujungnya dipangkas juga. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 masih bisa dapat skor 251.000 atau lebih tinggi sekitar 30.000 dari info Antutu yang ada di webkey mobil. Sedangkan throttling test selama 20 menit masih bisa dapat rata-rata 107 Gbps dengan max performance di 89%. Buat main Mobile Legends di mode klasik masih lumayan aman lah ya. Di tes 1 match sekitar 13 menit masih bisa ngasih frame rate rata-rata 57,9 fps. Di kondisi tertentu bakal tetap ada drop ya di kisaran 40-50 fps dan menurut saya kadang lumayan mengganggu. Masih nggak cocok buat kompetitif atau buat push rank. Tapi urusan suhu dan konsumsi baterainya masih tergolong adem dan irit untuk HP sekelas Redmi 13C. Buat main satu match di mode klasik, baterainya cuma berkurang 5% dengan suhu yang stabil di kisaran 38-40,6 derajat. Sedangkan untuk Genshin Impact, di tes di lowest 30 fps juga masih lumayan playable. Di tes di Gurun Sumeru selama 10 menitan cuma bisa dapat frame rate rata-rata di 21,7 fps aja. Gameplay dan frame rate yang didapat masih mirip-mirip dengan Redmi 9 yang dipakein MIUI. Masih aman buat dimainin dengan settingan grafik rata kiri, tapi tetap ada drop yang kadang lumayan mengganggu juga. Apalagi kalau mainnya di maps yang rendernya berat.
Selama proses tes, baterainya berkurang 6% dengan suhu yang stabil di kisaran 40 sampai 40,6 derajat. Masih tergolong adem dan irit untuk game sekelas Genshin Impact. Kalau dibandingkan dengan MIUI, secara overall HyperOS di Redmi 13C ini udah ngasih peningkatan sih untuk penggunaan saya. Selain itu, HyperOS ini juga udah lebih minim bug kalau dibandingkan dengan MIUI. Setelah pakai HyperOS ID di Redmi 13C selama 2 mingguan, saya belum nemu touch delay atau semacamnya. Terus jaringannya juga menurut saya udah stabil atau nggak lemah. Buat sekedar scroll sosmed, nonton, atau aktivitas ringan lainnya udah aman banget. Buat main game tipis-tipis selagi itu bukan buat push rank contohnya di ML, masih lumayan lah untuk HP sekelas Redmi 13C. Kurangnya ya sisa iklan yang tetap ada, terus fitur-fiturnya masih tetap dipangkas. Contohnya nggak ada lock screen majalah, control centernya masih yang lama, nggak ada game turbo, floating windows, dan beberapa fitur lainnya. Setelah update ke HyperOS, kalian pasti ngerasa kecewa ya karena fiturnya tetap terbatas. Tapi harus diingat lagi kalau fitur-fitur Redmi 13C memang bakal tetap dipangkas ya. Mau dapat berapa kali update pun fiturnya bakal tetap dipangkas. Jadi saran saya sih jangan ngarep buat dapat fitur tambahan. Karena ini balik lagi ke lini atau kelas Redmi 13C yang ada di entry level atau low end. Satu-satunya cara buat unlock atau munculin fitur yang dipangkas ya UBL dan root. Itu pun nggak semua bisa di-unlock. Contohnya game turbo yang belum bisa di-unlock di HyperOS. Saya sekalian mau ngasih saran nih buat kalian yang sekarang belum pakai Redmi 13C tapi ada rencana buat beli HP ini. Saran saya sih mending Poco M5 aja untuk range harga yang sebenarnya nggak beda jauh atau malah lebih murah Poco M5. Performa Poco M5 juga terbukti jauh lebih baik dan fitur yang dipangkas nggak separah yang ada di Redmi 13C atau Redmi C series lainnya. Redmi 13C cuma menang RAM aja sih. Tapi kalau misalnya kalian nyari HP yang fokusnya di kamera, kalian bisa coba cari Poco M5s di toko-toko online. Kemarin sempat cek dan harga barunya cuma 1,2 juta aja dan katanya itu bukan barang repack. Buat kalian yang udah terlanjur pakai Redmi 13C, tinggal nikmatin aja apa yang ada dan kalau pengen fitur-fitur yang lain terbuka, tinggal di-root aja. Jadi itu dia HyperOS Indo Redmi 13C. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.